Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, nama saya Irana Dewi M. Usman dari kelas A Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait ciri-ciri pada makhluk hidup. Oh iya, sebelum kita membahas materi terkait ciri-ciri pada makhluk hidup, ayo kita bahas dulu kompetensi dasar serta tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama kompetensi dasar 3.1 menjelaskan ciri-ciri pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua tujuan pembelajaran, di mana siswa mampu menjelaskan ciri-ciri pada makhluk hidup. Ayo sama-sama kita menyimak video berikut ini. Makhluk hidup merupakan struktur biologis yang mampu merespon perubahan lingkungan. Ciri-ciri pada makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas merupakan proses masuknya udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Bergerak merupakan suatu perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari tubuh makhluk hidup karena adanya rangsangan. Berjalan, berlari, melompat, dan bergerak ke sumber cahaya. Ciri yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan. Kemampuan menerima dan memberikan reaksi terhadap rangsang. Contoh pada daun putri malu. Ketika daun putri malu disentuh, daunnya akan menutup, disebabkan karena peka terhadap rangsangan. Ciri yang keempat yaitu memerlukan makan. Makhluk hidup pasti memerlukan makanan atau nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Jika kurangnya nutrisi, makan dan minum, makhluk hidup akan mengalami jatuh pingsan. Ciri yang kelima yaitu tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Mulai dari balita, anak-anak, remaja sampai dewasa. Bisa diperhatikan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ciri yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Tubuh makhluk hidup selain menghasilkan energi juga menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika tidak segera dikeluarkan, kadar zat sisa yang tinggi akan mempunyai efek yang berbahaya menjadi racun. Ciri yang ketujuh berkembang biak. Berkembang biak mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah dengan cara berkembang biak atau biasa disebut reproduksi. Ciri yang kedelapan yaitu beradaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Perlu diketahui, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama, ada manusia. Yang kedua,
ada tumbuhan, dan yang ketiga ada hewan. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian kenapa batu, angin, air, dan tanah itu tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air itu tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia dan tumbuhan. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang masih bingung apa saja ciri-ciri pada makhluk hidup. Ciri-ciri pada makhluk hidup yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang keenam peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Contoh makanan pada makhluk hidup. Yang pertama, tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sapi dan kambing memakan rerumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Yang ketiga, begitupun kelinci. Kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai makhluk hidup yang sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zulkifli Ahmad, SPD MSI, selaku mata kuliah program studi Teknologi Media Pembelajaran. Wassalamualaikum.